hanya muqaddimah dahulu ya dari hadis ini tadi itu, karena hadis ini tadi muatannya sebenarnya ringan, tapi sebenarnya itu adalah penuh dengan keistimewaan. Kalau Anda iso ngelakoni ini, Anda menjadi manusia yang luar biasa. Apa itu? Kullu kalimatin thayyibatin shadaqatun. Bicara yang baik itu adalah sedekah ya. Baik itu dalam amar ma'ruf, baik itu dalam nahi mungkar. Jadi nahi mungkar kuwi tegas-tegas ora apa-apa, tapi gunakan kalimat-kalimat yang baik ya. Tidak dengan terus kemudian menyebut manusia dengan kalimat-kalimat yang kotor, sehingga menjadikan apa toh? Anda ini loh tujuannya adalah untuk dakwah. Wa in kunta faddan ghalidul qalbi, nek kamu itu keras hatimu, ucapanmu kotor, orang tidak tertarik pada dirimu. Lang faddu min khaulik, akan lari dari dirimu. Jadi dakwah menunjukkan ketegasannya, tapi dengan kalimat-kalimat yang kotor misalnya, orang tadi itu akan mencela dirimu. Tapi kalau Anda pakai kalimat-kalimat yang baik-baik saja ya, wa kalimatun thayyibah shadaqah, itu bisa jadi orang tadi itu malah tertarik kepada diri kita ya. Jadi tegas itu ora kudu kereng ya. Tegas itu ora kudu kereng. Anda lihat ya, di Afghanistan sana ada satu panglima namanya Arsalan ya. Arsalan ini orang yang paling ditakuti oleh Rusia pada zamannya ya. Arsalan orang yang paling ditakuti oleh Rusia. Sehingga apa? Nek anak cilik nangis, iku engko tak pakake Arsalan do ya. Nah gitu. Jadi nek sampean nangis ya, tak celukke Arsalan do. Itu langsung macep meneng wae. Wedi saking takutnya. Karena Arsalan itu digambarkan oleh orang-orang Rusia, itu manusia yang misterius, mempunyai gigi taring panjangnya 12 cm. 12 cm. Dracula. Ya. Ya, ngeri. Itu Arsalan. Ketika orang Rusia ya, dia ditahan oleh mujahidin kaum muslimin pada waktu itu, ditahan ya. Ternyata apa? Dia itu pagi-pagi wis dikai teh. Mujahidinnya ora ngombe teh. Dia sudah dikasih roti yang empuk, sedangkan mujahidinnya saat itu arep mangan roti kuwi ndadak dikepruk nganggo popor senjatanya itu loh. Tok saking atose. Terus dikum dhisik nganggo banyu, kuwi lagi mongkok gedhi ngono lagi dipangan. Nah, sedangkan yang dikasihkan kepada tawanan ini roti yang empuk, enak, lebih mendahulukan kepada tawanan dari dirinya sendiri. Terus karena tertariknya dengan akhlak para mujahidin tadi itu, dia bertanya, "Sik Mas, aku pengen tahu, katanya di daerah sini ini ada yang namanya Arsalan. Lah itu dikondang di daerah saya itu anak kecil itu ya, nek nangis diwedendeni karo Arsalan ini tadi, langsung diem karena saking mengerikan Arsalan itu. Arsalan itu kayak apa orangnya? Loh, itu pemimpin kami. Insya Allah dilungkas engkau teko rene. Ya. Enggak begitu lama, siang harinya ada pemimpin kan, namanya panglima ya ngecek ini tawanannya wis do dikai mangan urung ya, tawanannya sudah diberi anu atau belum ya. Ketika sudah dicek ke situ ya, Arsalan ini tuh orangnya tinggi, kurus ya. Terus kemudian sifatnya cara ngomongnya itu lembut. Ya, lah itu Arsalan datang ya, itu ngomong sama ini apa namanya pasukan beruang merah ini tadi itu ya, pasukan Rusia, diajak bicara baik-baik, gampang senyum, terus kok ya ora sangar ya, didelok ya enggak ngeri ya. Kan taunya kita itu kalau panglima hebat itu kudu kayak Jalut ya, sangar, ngeri, ora tahu sunyem ya, terus matanya selalu tajam memandang. Enggak. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan
kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat al-afwa wal afiyah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga al-afiyah, yaitu keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat keselamatan dan nikmat ampunan ini Allah memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk nanti menghadapnya dalam keadaan bersih, dalam keadaan membawa hati yang salim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesombongan, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diterima sebagai hambanya yang layak masuk ke dalam surga. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah yang mengajarkan hak kepada kita, yang mengajarkan semua perilaku yang harus dilakukan oleh manusia ketika mereka itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak mereka itu atau manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanut taqwim, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik pikiran, sehingga karena mereka sebagai makhluk yang terbaik dijadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di bumi kalian itu sebagai pemimpinnya, sebagai pengaturnya. Akan tetapi ternyata kualitas yang Allah atau sarana yang Allah berikan kepada manusia ini tadi itu tidak dilakukan sepenuhnya oleh manusia, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala posisi dan derajat mereka diturunkan. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian mereka itu kami jadikan di dasarnya dari kerendahan. Jadi sudah rendah, lebih rendah lagi, karena dia diberi jiwa, diberi pikiran, diberi fisik yang terbaik, pikiran yang terbaik di antara makhluk Allah yang lain, juga diberi makanan yang terbaik, diarahkan oleh Allah dalam tingkah lakunya, akhlaknya yang terbaik. Akan tetapi mereka malah memilih berakhlak dan memilih tingkah laku seperti yang dilakukan oleh makhluk Allah yang lain berupa binatang. Akhirnya manusia tapi bersikapnya seperti binatang. Ujung-ujungnya tsumma radadnahu asfala safilin, kamu nggak pantas jadi manusia, kamu tidak pantas jadi khalifah fil ard, tapi kamu pantasnya adalah jadi lebih rendah dari binatang yang paling rendah, karena kamu sudah tak kasih potensi yang tinggi, potensi yang mulia, tapi malah kau gunakan untuk melakukan perkara-perkara rendahan, dan bahkan kamu posisimu lebih rendah dari binatang. Itu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat kemuliaan, yaitu kemuliaan akal, kemuliaan akhlak, dan juga fisik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini marilah kita bacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun athar yang kita lanjutkan dari apa yang telah kita sampaikan kemarin Di sini bab sakyul ma, bab mengalirkan air, atau bab bersedekah air, bersedekah air. An Laits an Tawus an Ibni Abbas adzunhu rafa'ahu syakal Laits qala fi ibni Adam sittuna wa thalathu mi'ati sulama au admun au mifsalun ala kulli wahidin fi kulli yaumin shadaqah, kullu kalimatin thayyibatin shadaqah, wa aunur rajul akhahu shadaqah, wa syurbatu minal ma'i yaskiha shadaqah, wa imatatul adha anit tariqi shadaqah. Hadis ini ada yang menyatakan ini kaulnya Ibnu Abbas, tapi katanya Laits
itu rafa'ahu, artinya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadis ini dipilih ya karena kesohihannya. Jadi periwayatannya itu sahih sehingga dia dipilih dalam buku Syarah Sahih Adabul Mufrad. Ya, jadi penjelasan tentang hadis-hadis sahih dalam kitab Adabul Mufrad. Ya. Jadi an Laits, dari Laits, an Tawus, ya, dari seorang tabi'in yang namanya Tawus, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Jadi Tawus ini merupakan ulama besar dari karangan tabi'in dan beliau itu adalah muridnya Ibnu Abbas. Makanya Tawus meriwayatkan dari gurunya yaitu Ibnu Abbas. Yang mana Tawus ini ya ketika melihat penyimpangan di awal-awal Islam, yaitu setelah dan bahkan belum semua dari para sahabat itu meninggal, itu sudah ada beberapa penyimpangan, yaitu orang-orang yang hulu, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Sehingga pada waktu itu orang-orang ya ada yang mandegani ya, mungkin menjadi mursyid atau apa ya, dia dengan akalnya saja tidak berdasarkan dalil karena semangat membara, semangat dalam ibadah ya, banyak melakukan dari ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabiullah Muhammad SAW atau para sahabatnya ya. Lah, karena itu ya, maka pada zamannya ada seorang yang sangat zuhud, orang yang ibadahnya sangat banyak ya, orang yang dia itu kelihatannya sangat kusut masai dari tubuhnya dan pakaiannya ya. Dia adalah salah satu imam thariqah yang dia buat pada waktu itu. Jadi sebenarnya dia itu cukup mengikuti thariqah atau jalan yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para tabiin. Akan tapi orang ini tadi itu malah membuat cara-cara sendiri. Mungkin mereka terlalu semangat dalam beribadah. Akhirnya apa? Dia seorang pemimpin thariqah, ya, ibadahnya sampai tubuhnya tidak terperhatikan, ya, yang menjadikan dirinya ini tadi apa? Ya, pada saat itu meninggallah orang ini. Ya, karena dia kusut ya, terus kemudian dia itu sangat kelihatan lelah sekali tubuhnya ya. Akhirnya Imam Tawus ya ingin tahu janjane wong iki caranya mengetahui ini orang dalam hak atau dalam batil ini bagaimana ya. Beliau ini seorang ulama ya, muridnya Ibnu Abbas, seorang mufassir, sehingga sering dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Ma'thur di sana dijelaskan qala Tawus, berkata Imam Tawus ya. Lah, suatu waktu ketika melihat ya pemimpin atau mursyid thariqah ini meninggal, maka beliau tidak ada jalan lain kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, orang atau amir thariqah yang begitu zuhudnya, begitu bagusnya ibadahnya, begitu banyaknya ibadahnya ini tadi, ternyata apa? Dia sudah meninggal dan saya itu pengen mengetahui kondisi dia setelah dia meninggal. Aku ingin mengetahui kondisi orang ini setelah meninggal. Pertemukan wahai Allah, pertemukan diriku dengan orang ini. Ya. Maka itu doa beliau sebelum tidur. Dia berwudu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah beliau tidur, ternyata dalam tidurnya dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laki-laki ini tadi. Ternyata yang dilihat Imam Tawus terhadap orang yang ahli ibadah sangat luar biasa ini tadi itu, dia melihat badannya itu apa? Compang-camping, penuh darah, ya, tubuhnya pakaiannya sobek-sobek, ya, kayak habis kena suatu siksaan tertentu. Maka Imam Tawus ya bertanya, "Ya Syekh, aku melihat dirimu ya orang yang ahli ibadah. Aku melihat dirimu Anda ini orang yang sangat zuhud sekali. Aku melihat dirimu, Anda ini seperti ini, kebaikan-kebaikan semuanya." Ya. Akan tetapi kenapa kondisi Anda seperti ini? Maka jawaban orang tadi itu, "Wahai Imam Tawus, ya, ketahuilah, ya, sesungguhnya apa yang telah aku lakukan dari ibadahku
itu tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali sepotong rakaat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dijalani oleh para sahabatnya. Dan juga hanya sepotong waktu, ya, sepotong waktu sedikit masa, ya, sepotong puasa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholatnya yang begitu panjang, puasanya yang begitu banyak, ternyata mafi faidah. Tidak ada faidahnya sama sekali kecuali beberapa potong rakaat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para tabi'in, ya, para sahabatnya. Ya. Akhirnya Imam Tawus pada waktu subuh setelah beliau bangun qiyamul lail terus kemudian sholat subuh, beliau datang kemudian dia berkata kepada siapa? Berkata kepada jamaah pada waktu itu, aku telah berdoa kepada Allah minta dipertemukan dengan imam, ya, thariqah ini tadi, kemudian aku betul-betul dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keadaan dia sangat mengenaskan. Maka dari itu wahai manusia, janganlah kalian itu banyak berbuat bid'ah. Cukupkanlah kif kama waqafal qaum fa innahum ala ilmin waqafu. Berhentilah kamu seperti berhentinya kaum, ya, para sahabat Rasulullah, fa innahum ala ilmin waqafu. Karena mereka itu berhentinya berdasarkan ilmu. Wasir kama sayyarul qaum, dan berjalanlah kamu seperti berjalannya para sahabat Nabi, fa innahum ala ilmin saru. Sesungguhnya mereka itu berjalannya juga berdasarkan ilmu. Jadi mandeko kaya mandeke sahabat, melaku kaya melakune sahabat, dijamin selamat. Ya, mereka itu sudah orang-orang yang dapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum. Ya, ini Imam Tawus, kisah sedikit tentang kisah Imam Tawus, muridnya Ibnu Abbas, ya. Wa adunnuhu, dan aku mengira rafa'ahu, hadis dari Ibnu Abbas ini tadi itu marfu, ya. Beliau berkata, ya, fi ibni Adam situna wa thalathu mi'ah sulama. Pada diri Ibnu Adam itu ada situn, yaitu 60, wa thalathu mi'ah, jadi 360 sulama. Ya, sulama itu persendian, mifsol, ya. Au admun, atau ada potongan-potongannya ini jumlahnya 360. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 terus, ya, di sini ada lagi, pokoknya jumlahnya 360. Ya. Apa itu? Kullu wahidin fi kulli yaumin shadaqah. Setiap satu ugel-ugel ini tadi, satu sendi ini tadi itu, setiap hari wajib untuk bersedekah. Sedekah dari yang dilakukan tubuh kita ini apa? Wa kullu kalimatin thayyibatin sedekah. Setiap kalimat-kalimat yang baik itu adalah sedekah, ya. Wa aunur rajul akhahu sedekah. Seseorang yang menggerakkan anggota badannya untuk membantu saudaranya itu adalah sedekah, ya. Wa syurbatu minal ma yaskiha sedekah. Dan satu seruput, satu teguk saja, ya, satu teguk dari air yang telah dia berikan kepada orang lain, ya, untuk diminum sehingga terlepaslah dia dari dahaga, sedekah. Itu merupakan sedekah. Wa imatatul adza anit thoriqi sedekah. Sedangkan, ya, membuang atau menyingkirkan penghalang yang ada di perjalanan, bisa yang bentuknya keras atau yang bentuknya lancip yang merusak dari kaki orang atau mungkin kendaraan orang, atau yang bentuknya lunak berupa kotoran atau berupa cairan yang bikin terpeleset, oli dan yang lain sebagainya, maka ketika kita itu membersihkan itu dari jalan, sedekah. Itu juga masuk dalam kategori sedekah, dan itulah yang disebut sebagai sedekahnya dari setiap sendi-sendi tubuh manusia, ya. Inilah ikhwan fillah arsyadakumullah, Islam itu sebenarnya, ya, ad-dinu kulluhu khuluqun, ya. Agama ini, ya, inna hadzal din, semua agama ini adalah akhlak.
Makanya menilai seseorang itu faman faqaqa fil khalqi faqaqa fil fiddin. Barang siapa yang dia itu mengungguli dirimu dalam urusan akhlak, berarti dia telah mengunggulimu dalam urusan agama. Jadi orang guru oke-okean ilmu dalam beragama ini, pinter ngomong nang ngarepe wong, ilmune akeh, itu terus kemudian dicatat sebagai orang yang ini hebat, ini orang hebat. Enggak, faman faqaqa fil khulqi faqaqa fiddin. Barang siapa yang mengunggulimu dalam urusan akhlak, berarti dia telah mengunggulimu dalam urusan din. Dan ini sebenarnya ikhwan fillah arsadakumullah dimiliki oleh para pendahulu-pendahulu kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala ya disebut sebagai thaifah mansurah. Orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang mendudukkan adab dan akhlak ini tadi itu sebagai perhiasan dirinya. Untuk itu ya Bapak-bapak sekalian ya adab dan akhlak ini merupakan perkara yang dia tidak ada bandingnya ketika nanti di timbangan akhirat tinggi ya. Untuk itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah memberikan contoh kepada kita akhlak-akhlak yang luhur, akhlak-akhlak yang mulia. Dan bahkan orang yang kita anggap sebagai pahlawan yang kuat, hebat, itu ternyata istimewa akhlaknya. Contoh, ya, Abu Ubaidah ibnu Jarrah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aminu hadhil ummah. Kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ya. Dia ini oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, akan diangkat sebagai pengganti dirinya. Tapi qadarullah Abu Ubaidah ini wafat sebelum Umar bin Khattab meninggal. Ya, sehingga dia walaupun ingin diselamatkan oleh Abu Umar bin Khattab, beliau tidak mau karena pada waktu itu beliau meninggal terkena taun, karena suatu wabah yang menimpa masyarakat Syam dan beliau pada saat itu diangkat sebagai pemimpin Syam. Ya. Yang saat itu ketika beliau diangkat sebagai pemimpin Syam mengalahkan dari orang-orang Romawi. Nah, antek-anteknya Romawi dari bangsa Arab itu semua sudah terebut wilayahnya. Sehingga di Palestina ketika Abu Ubaidah ibnu Jarrah bertemu dengan para pembesar salibis itu ingin tanda tangan tentang wilayah yang sudah direbut oleh kaum muslimin. Ini wilayah kaum muslimin, ini wilayahnya orang-orang Nasoro, ya. Itu wilayah orang Nasoro. Akan tetapi, ya, para pembesar Nasoro melihat kondisi Abu Ubaidah ini, mosok pemimpin koyo ngene, gitu. Kondisinya sangat ketika datang ke rumahnya, rumah Abu Ubaidah itu adanya cuman perisai, pedang, pelana kuda, dan satu ekor kuda yang gemuk. Jadi ngopeni jarani tenanan, tapi ngopeni dirinya pas-pasan. Ini Abu Ubaidah, ya. Ini calon-calon tipe-tipe pemimpin orang-orang yang ditolong sama Allah itu ya tipe-tipe seperti ini. Menurut orang kebanyakan ya diremehkan. Iki apa model-model kayak gini nih? Wes ketok ra intelek, ya. Terus kemudian juga barang yang ada di dalam rumahnya, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika datang ke sana itu pengen sekali singgah ke rumahnya penguasa tertinggi di Syam, yaitu Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Tapi sama Abu Ubaidah dikatakan, ya Amirul Mukminin, jangan ke rumah saya. Timbange kowe engko memeras air matamu gara-gara diriku. Wis rasanya ngomahku baik. Gak panggah nyangonamu, ya. Tetap saya harus ke rumahmu. Akhirnya betul, ayo wis mampir nyangomahku. Setelah mampir ke rumahnya, maka tidaklah dilihat sesuatu yang berharga di dalam rumahnya Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Terus lagi kok sing enek gurjaran, perisai, ya, terus kemudian pedang, terus pangananmu neng endi? Makananmu di mana? Ya. Akhirnya beliau pergi ke salah satu biliknya, diambillah dari sebuah keranjang serpihan-serpihan roti. Jadi roti rada remuk-remuk gitu loh, Pak. Ya. Itu terus dihidangkan kepada Amirul Mukminin. Umar ra tega mangan.
Loh, pangananmu kaya ngene iki. Jadi Abu Ubaidah itu dikei duit ya ndang dibagekke nyanggone wong ya. Akhirnya beliau mengatakan, sungguh dunia telah merubah kehidupan kami kecuali kamu wahai Abu Ubaidah. Ya. Jadi kamu itu betul-betul tidak tergoda dengan yang namanya dunia. Sedangkan kami ini sudah menjadi orang yang tergoda dengan dunia. Ini sama juga penyesalan yang diucapkan oleh Amr bin As, yang beliau ternyata ketika datang ke Madinah melihat ya Umar bin Khattab itu orang duwe kantor. Padahal Umar bin Khattab itu termasuk orang yang meletakkan, oh ini harus ada kantor itu. Tapi beliau ini ya enggak ada tempat ngantornya, enggak ada tanahnya, nek nerimo tamu besar ya harus ke masjidnya Nabi ya. Terus kemudian nek pengen gelendangan turu ya nang ngisor uwit. Cuman seperti itu, akhirnya dia mengatakan ketika mau wafat, aku melihat Umar seperti itu. Aku melihat Rasulullah juga seperti itu terhadap dunia ya. Dan aku ini menangis bukan karena saya ini enggak punya kemuliaan sebagai sahabat Nabi. Tapi aku ini menangis ojo-ojo pahalaku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu dijoli karo Allah, diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekayaan dunia yang sekarang aku miliki. Jadi sugih ini menurut mereka itu malah menjadi sesuatu yang menakutkan nanti di akhirat. Ya. Makanya ujung-ujungnya pada akhir-akhirnya berwasiat mereka, kok nek aku sugih, anakku sakmene, ini sakmene sesuai dengan pembagian warisnya, terus kemudian ya yang aku wasiatkan, aku wakafkan, aku hibahkan untuk umat seperti ini. Istimewa. Jadi berawal dari adab yang luar biasa ya, sehingga menjadi para pemenang-pemenang itu karena memang mereka itu turzakuna, innakum turzakuna wa tungsoruna bidu'afaikum. Karena akhlakmu yang luar biasa terhadap para orang-orang lemah di antara kalian itu, kamu itu menjadi ditolong oleh Allah, kamu itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh ini akhlak orang-orang besar saja saya ceritakan tadi itu. Siapa? Akhlaknya siapa tadi? Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ya, itu. Terus kemudian contoh yang lain lagi. Ya, Umar bin Abdul Aziz, ya, pemimpin hebat. Cukup 2 tahun merubah dari keterpurukan masyarakat menjadi digdaya. Sampai sing jenenge serigala dengan kambing isoh koncoan. Padahal yang namanya kambing itu makanannya serigala. Tapi iki serigala dadi koncoan. Yang mengetahui pertama kali selain yang mengangkat Abu Ubaidah itu bukan para penguasa-penguasa yang ada di tempat jauh-jauh itu enggak. Tapi yang mengetahui pertama kali diangkat seorang pemimpin yang namanya siapa tadi? Ya, Umar bin Abdul Aziz ini tadi itu penggembala dan juga petani, wong ngisoran. Kenapa? Kok beda ya malam ini biasanya ya wedhus ki ilang loro anak-anak ane atau irang 3 ya. Kenapa? Dimakan serigala. Kok serigala ngelibet, hyena ngelibet, akan tetapi tidak ada satu kambing pun yang hilang. Ya. Wes kecukupan. Berarti mulai malam ini telah diangkat seorang pemimpin yang barokah. Pemimpin yang menjadikan bumi ini hawane dadi penak, ya, iklimnya jadi jelas, ya. Terus kemudian akhirnya karena hawa dan iklim yang luar biasa ini tadi menyebabkan siapa? Menyebabkan gandum yang pada waktu itu, ya, kecil-kecil, namanya gandum kita lihat ya, yang dibikin bir itu loh, itu kan cilik-cilik itu, cuman kecil-kecil. Itu pada zamannya Umar bin Abdul Aziz gedene iki seperti bijinya kurma. Kan bijinya kurma cukup gede-gede itu. Jadi orang-orang itu 2 kali lipat, bisa jadi 2 kali atau 3 kali lipat dari besarnya gandum yang sebenarnya, ya, ukurannya. Para petani langsung mengatakan ini berarti ada pemimpin adil yang diutus. Jadi beliau merubah keadaan itu dengan kesolehan dirinya, sehingga karena solehnya dia, karena jujurnya dia, tidak mau mengambil sedikit pun dari harta rakyat, ya, walaupun hanya minyak yang digunakan untuk rapat itu nek wis rampung rapat langsung dipateni, ya, supaya tidak mencuri, tidak mengambil dari hartanya rakyat walaupun hanya minyak. Oh, luar biasa loh, ini merinding. Orang sekarang ada gitu, Pak.
Enggak ada rumangsa aku yang diceritake ya panggah iki piye amrih entuk gratifikasi bisa dapat apa namanya ini daripada kita mengambil garam dari negeri kita padahal neng ngendi-ngendi enek pantai ya kita impor saja tujuannya apa toh ben entuk bathi akeh dan masya Allah ya hari ini begitu banyak trik tipu daya yang dilakukan bahkan sejelek-jelek ya makhluk itu adalah penguasa yang kadzab, amirun kadzab, penguasa yang menipu rakyatnya tujuannya hanya untuk liajli dunia padahal wong wis penguasa kuwi piye-piye wis kuwasa dia pengen apa dia sudah bisa mendapatkannya. Nah ini Umar bin Abdul Aziz ya beliau kisah wafatnya itu ada dua pendapat, dua versi. Yang pertama itu adalah beliau karena kecapean, terlalu capek mengurusi urusan umat sampai-sampai ketika beliau itu arep turu awan wae itu sama anaknya digugah. Wa ya abati, wahai bapakku, umat masih menunggu Anda di luar. Ngopo kok kowe arep turu awan-awan? Ya, saya mau merebahkan tubuhku sedikit saja daripada kamu nanti nek mati ya, masyarakat belum terlayani, apa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wes jenggirat tangi layani kebutuhan umat. Makanya Taliban ketika mereka itu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari orang itu antrian untuk apa? Untuk ke pengadilannya Taliban. Pengadilannya Taliban itu orang antri ya. Satu hari bisa menyelesaikan 80 perkara. Bayang no, satu hari ya itu bisa menyelesaikan 80 masalah selesai. Dan kita ini satu masalah saja ya, misalnya pencurian sepeda motor ya. Pertama pembukaan sidang. Berarti dok pembukaan terus kemudian dok tutup selesai. Yang kedua ya, sidang kedua mendatangkan saksi. Ya, kemudian sidang ketiga, ya, apalagi ya, setelah saksi-saksi nanti ada pembelaan misalnya. Kemudian dok lagi yang ketiga, sehingga bisa sampai 6 kali atau 7 kali baru ya ada dok sebelum keputusan. Pikir-pikir, ya, pikir-pikir iki engko nek lemeke diokehi hukumannya tambah titik. Tapi nek maksudnya itu uang yang diberikan, suap yang diberikan itu ndak ada, ya tetap dihukum sesuai dengan hukumannya. Ya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya saat pikir-pikir itu ada orang yang ngasih duit lewat belakang dengan jumlah yang banyak, akhirnya hukumannya jadi tinggal sedikit. Ya. Jadi untuk menyelesaikan satu perkara saja butuh waktu 1 bulan. Ya. Tapi di sana satu hari menyelesaikan 80 masalah yang datang. Muslim itu simple, ya, jelas, ya, sehingga menjadikan ya umat ini segera tertangani dalam setiap perkaranya. Lah nek iki dindende sehingga permasalahan itu semakin menumpuk, ya, sampai orang yang hukumannya ringan, misalnya judi. Orang judi itu kan 2 bulan, dia dihukum biasanya 2 bulan. Lah, mulai masuk pertama, kemudian sidang sampai dia itu digedok keputusan dihukum 2 bulan. Dok, sesuk metu. Dia sudah menjalani 2 bulan kurang 1 hari. Ya. Saking suwene untuk memutuskan satu keputusan. Ya. Nah, ini. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini tadi itu, ya, yang pertama karena kecapean. Tapi itu banyak yang menyatakan bahwa yang lebih thiqah, lebih baik, yang lebih kuat adalah kisah yang kedua, yaitu ketika beliau itu meninggal, itu diracun sendiri oleh budaknya. Ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu kematiannya, wafatnya beliau itu adalah diracun sendiri oleh budaknya. Karena budak beliau ini ya satu diiming-imingi dengan 1000 dinar. Sama penguasa dari Bani Umayyah yang lain yang iri dengan kekuasaannya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Selain itu ketika dia menolak, saya 1000 dinar pun tidak mau untuk meracun tuanku. Dia adalah orang yang soleh. Nanti bagaimana urusanku dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka ya sama orang ini tadi itu nek sampai gak gelem kon sing tak pateni dhewe. Akhirnya apa? Dengan terpaksa dia
Dia mau. Akhirnya yang terjadi apa? Dia menyuguhkan minuman kepada Umar bin Abdul Aziz. Minuman tersebut dimasuki racun. Dan racun ini tidak racun yang sadek ngombe langsung kejet-kejet mati, enggak. Tapi waktunya membutuhkan antara 20 sampai 30 hari baru Umar bin Abdul Aziz meninggal. Setelah minum itu beliau merasakan, kok aku ngerasa kayak koyok awakku nggak penak. 1 minggu, sehari, 2 hari, seminggu, kok tambah nggak enak, ya, 2 minggu tambah tidak enak. Dipanggil lah, ya, ketika sudah hampir ajalnya tiba, beliau itu memanggil Reneo, ya, budakku Reneo. Aku tahu, sesungguhnya yang membubuhkan racun di minumanku itu hanyalah dirimu. Dan aku juga tahu siapa yang menyuruh kamu, ya. Untuk itu kamu aku maafkan. Setelah kamu aku maafkan, pergio dari istana ini. Sebelum kamu nanti dibunuh, ya, atau dihukum karena kamu dianggap bersalah telah membunuh diriku oleh orang yang memerintahkan dirimu. Coba, enak orang yang berjiwa sebesar beliau ini. Ya begini inilah pemimpin-pemimpin hebat itu ya begini ini, ya. Bukan yang tipe penipu masyarakat, tapi yang betul-betul dia itu khosyah. Innamal ilmu al khosyah. Sesungguhnya ilmu itu hanyalah khosyah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mbah wae kaya apa ilmune tapi ora duwe rasa wedi karo Gusti Allah, maka orang tadi enggak dianggap berilmu. Tapi walaupun dia itu cuman mendengarkan kajian, apalan yo ora pate akeh, tapi didik-didik wedi karo Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang berilmu. Ini kisah tentang Umar bin Abdul Aziz, jiwa besarnya luar biasa, ya. Itu. Yang lain lagi, contoh. Nah, ini contoh-contoh kisah dulu malah ini ya. Sebenarnya belum masuk ke dalam itu. Tapi ya enggak apa-apalah ya. Contoh yang lain ya. Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang terkenal dari Salahuddin Al-Ayyubi? Pahlawan Islam, panglima hebat, disegani oleh musuh-musuh Islam. Akan tetapi apa? Ketika Salahuddin Al-Ayyubi ini terkenalnya begini ya. Kami tidaklah melihat ada seorang penguasa ya, yang dia itu menghabiskan hampir semua waktu hidupnya itu di tenda-tenda tentara, yang mana ceramah-ceramahnya tentang jihad ya. Terus kemudian rapat-rapatnya itu tentang perlengkapan kaum muslimin dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian khutbah-khutbahnya itu tidak ada lain kecuali membakar semangat kaum muslimin ya, untuk mempertahankan agamanya ya. Lah Salahuddin Al-Ayyubi ini ya, beliau pernah memimpin suatu pagi untuk menyerang salah satu benteng dari orang Nasoro, karena beliau termasuk dari pahlawan Islam untuk memenangkan ya, dari pasukan salib. Lah, sudah dengar bahwa besok pagi pasukan kaum muslimin mau menyerang benteng ini tadi itu, ternyata ada ibu-ibu sama bapak-bapak. Ya, jadi 2 orang Nasoro itu keluar dari benteng tadi itu menyelinap, terus kemudian ketemu sama prajuritnya Salahuddin, kemudian sama prajurit Salahuddin ini tadi apa? Ya, dieksekusi, diinterogasi. Katanya apa sampean? Nyusup ya? Enggak, aku cuma mau ketemu sama Salahuddin, dikit aja keperluanku, enggak banyak. Akhirnya apa? Malam itu datang, kemudian ngomong kepada Salahuddin Al-Ayyubi, wahai Tuan, Anda adalah raja yang mulia, Anda adalah raja yang bijaksana. Besok saya minta maaf ya, mohon jangan menyerang benteng yang sebelah sini. Kenapa? Karena saya itu menikahkan anakku. Jadi ada pesta pernikahan di benteng ini. Mulanya saya minta maaf, besok jangan menyerang benteng sebelah ini dulu, karena kami lagi pesta. Engko lak kurat karet terus engko acaraku piye? Ya, nek sampean ngerti-ngerti mak geruduk kok serang seperti itu. Ya. Jawaban dari Salahuddin Al-Ayyubi saat itu apa? Itu perintahkan kepada seluruh pasukan untuk tidak menyerang benteng sebelah sini, karena di situ ada
pernikahan, ya. Orang tuanya sudah minta izin kepada diriku dan ojo disentuh. Jadi kuingku aman pokoknya daerah situ, ya. Pernikahan tetap berjalan dengan baik. Sing perang benteng-benteng sebelah liyane. Ya. Ini Salahuddin Al-Ayyubi. Coba Anda bayangkan, yang orang begitu gagahnya dalam Islam, pemenang dalam Islam ini, ternyata jiwanya istimewa, akhlaknya luar biasa. Ya. Bahkan ketika Umar bin Abdul Aziz wafat ini tadi, Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, mata khairun nas, tuwfiya khairun nas, telah mati sebaik-baik manusia. Dan inilah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memang tidak banyak berbekal dengan ilmu perpolitikan, enggak banyak berbekal dengan ilmu-ilmu untuk kepengaturan negara dan yang lain sebagainya. Dia hanya berbekal kesalehan dan juga berbekal bahwa dirinya itu mempunyai tanggung jawab besar terhadap umat. Itu tok. Sehingga menyebabkan takutnya dia sama Allah, merasa tanggung jawabnya untuk umat ini tadi itu terbetik di dalam dirinya, menggerakkan anggota badannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang soleh tadi itu, tindakan-tindakan yang mengundang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia hebat ini tadi itu. Ini akhlak contohnya yang dicontohkan oleh pendahulu kita dahulu. Makanya banyak sekali hadis-hadis Nabi itu berkaitan dengan masalah akhlak. Dan Abdullah ibnu Mubarak beliau mengatakan bahwa ta'allamtul ilma isruna sanah. Aku belajar ilmu itu 20 tahun. Wis mumpuni. Jadi Amirul Mukminin fil hadis. Ya, beliau itu punya sebutan sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Beliau sebagai pemimpin kaum mukminin dalam urusan hadis. Wa ta'allamtul adab, dan aku belajar akhlak salasuna sanah, 30 tahun. Ra lulus. Ya. Jenengan belajar adab ini berapa lama? Belajar secara tertulis cukup, ya. Tapi belajar secara praktek, ya. Bagaimana? Sikapin jenengan 5 tahun yang lalu dengan hari ini ijek podo ora? Panggah loh, sing biasane ruwet ijek tetep ruwet atau tidak? Ya, biasane nek dadi maklar kok lunyu ilate untuk membolak-balik supaya apa? Supaya orang itu bisa beli barangnya dengan dihiasi dengan kebohongan. Lah setelah 5 tahun ini berubah ndak? Ya. Kalau tidak berubah berarti kudu terus, ya, karena belajar itu enggak sekedar hanya teori tapi mempraktekkan adab-adab ini, karena itu yang mengundang pertolongan Allah. Coba bayangkan, karena suatu kejujuran seseorang menjadikan perampok hebat saja harus kalah. Suatu waktu ada Ibnu Sabil, Thalibul Ilmi, pada berjalan. Thalibul ilmi, para pencari ilmu itu lagi melakukan suatu safar untuk mencari ilmu. Neng tengah jalan dirampok sama orang. Ini kisah tentang Syekh ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Itu kisahnya pada waktu itu beliau sebagai pencari ilmu, ya. Pencari ilmu. Lagi neng jalan rampok karo perampok, ya. Kabeh dijupuki, dijaluki duwite. Dapat. Tinggal satu orang, ya, diinterogasi. Mas, endi duitmu? Ya, sampean duit apa ora? Kok digeledah-geledah ternyata enggak mendapatkan uang, enggak ada hartanya. Sampean itu nunut karo kancamu, ya, perjalanan tuh nunut, mangane nunut, atau punya uang? Jawaban dia, saya punya uang. Ya. Berapa? 40 dirham. Ya. Neng di duitmu, saya tenang, ya. Akhirnya dibuka tasnya, ibu saya itu jahit di sini loh, ya, supaya nanti kalau pas dirampok biar enggak kerampok, ya. Didelikke mbak ibuku neng posisi kene iki lho, dibredel, diambillah uang ini tadi itu, setelah dapat dikasihkan ke perampoknya. Tapi sampean ini aneh kok, Mas, ya. Ngopo kok ngaku, ya. Padahal kan saya sudah mencari saja itu enggak mendapatkannya. Ibuku selalu berpesan kepada diriku, berkatalah jujur dalam segala keadaan. Ya, sampai dirampok pun beliau jujur. Yang menjadikan setelah itu bertaubatlah dari pemimpin perampok tadi dan mengajak semua anak buahnya untuk bertaubat. Ya.
Iki awake dhewe ora iso maca. Kita ndak bisa membaca setelah kita lakukan apa dari kebaikan ini, berikutnya apa yang akan terjadi. Kan pikiran kita, nek aku jujur ya hajur iki, ya. Hartaku habis aku arep mangan opo. Tapi ternyata apa? Allah berkehendak dengan ya ini. Nah, kita kan seringkali berpikir itu selalu terpola dengan otaknya kita. Kok nek bareng ini, nek saya nggak mau gini jadinya begini, saya nggak mau jadi begini. Nek aku nek tak hiasi dengan ya bohong-bohong titik lah, ya dagangan itu bakal payu. Tapi padahal andaikan Anda itu jujur apa adanya, bisa jadi malah ya laku keras dari apa yang Anda ini kan, karena Anda nggak tahu. Allah akan menyetir dari pikiran orang-orang itu berbuat seperti apa setelahnya. Untuk itu para sahabat Nabi itu nek kuwi apik agak-agak dilakoni, nek iku elek ya terus kemudian ditinggalkan. Kejadian berikutnya apa? Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, ini banyak sekali loh menyinggung kita ini, ya tak? Ya iya, besok nek aku gak ngaji aku. Lah kenapa? Ya tak? Ustaznya nyinggung-nyinggung kok, ya. Ya adinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Siapa yang tidak merasa tersinggung oleh agama ini tadi itu berarti wong apik pol. Ya, kalau Anda merasa tersinggung itu sebenarnya bagus. Berarti Anda merasa, oh iya, ternyata aku kurang ya, banyak kekuranganku ya. Tapi nek terus tersinggung akhirnya nggak gelem ngaji, nah itu yang sulit. Berarti tidak mau belajar akhlak, tidak mau merubah sikap. Ya. Ini ikhwan fillah arsyadakumullah. Ya, mungkin hanya muqaddimah dahulu ya dari hadis ini tadi itu, karena hadis ini tadi muatannya sebenarnya ringan, tapi sebenarnya itu adalah penuh dengan keistimewaan. Kalau Anda iso ngelakoni ini, Anda menjadi manusia yang luar biasa. Apa itu? Kullu kalimatin thayyibatin shadaqatun. Bicara yang baik itu adalah sedekah. Ya, baik itu dalam amar ma'ruf, baik itu dalam nahi mungkar. Jadi nahi mungkar kuwi tegas-tegas ora apa-apa, tapi gunakan kalimat-kalimat yang baik ya. Tidak dengan terus kemudian menyebut manusia dengan kalimat-kalimat yang kotor sehingga menjadikan apa toh? Anda ini loh tujuannya adalah untuk dakwah. Wa in kunta faddan ghalidul qalbi, nek kamu itu keras hatimu, ucapanmu kotor, orang tidak tertarik pada dirimu. Lang faddu min khaulik, akan lari dari dirimu. Jadi dakwah menunjukkan ketegasannya, tapi dengan kalimat-kalimat yang kotor misalnya, orang tadi itu akan mencela dirimu. Tapi kalau Anda pakai kalimat-kalimat yang baik-baik saja, ya, wa kalimatun thayyibah shadaqah, itu bisa jadi orang tadi itu malah tertarik kepada diri kita. Ya. Jadi tegas itu ora kudu kereng, ya. Tegas itu ora kudu kereng. Anda lihat ya, di Afghanistan sana ada satu panglima, namanya Arsalan. Ya. Arsalan ini orang yang paling ditakuti oleh Rusia pada zamannya. Ya. Arsalan orang yang paling ditakuti oleh Rusia. Sehingga apa? Nek anak cilik nangis, iku engko tak pakake Arsalan do, ya. Nah gitu. Jadi nek sampean nangis, ya, tak celukke Arsalan do. Itu langsung macep meneng wae. Wedi saking takutnya. Karena Arsalan itu digambarkan oleh orang-orang Rusia, itu manusia yang misterius, mempunyai gigi taring panjangnya 12 cm. 12 cm. Dracula. Ya. Ya, ngeri. Itu Arsalan. Ketika orang Rusia, ya, dia ditahan oleh mujahidin kaum muslimin pada waktu itu, ditahan, ya. Ternyata apa? Dia itu pagi-pagi wis dikai teh. Mujahidinnya ora ngombe teh. Dia sudah dikasih roti yang empuk, sedangkan mujahidinnya saat itu arep mangan roti kuwi ndadak dikeprok nganggo popor senjatanya itu loh. Tok saking atose. Terus dikum dhisik nganggo banyu, kuwi lagi mongkok gedhi ngono lagi dipangan. Lah sedangkan yang dikasihkan kepada tawanan ini roti yang empuk, enak, lebih mendahulukan kepada tawanan dari dirinya sendiri. Terus karena tertariknya dengan akhlak para mujahidin ini tadi itu, dia bertanya, "Sik Mas, aku pengen tahu, katanya di daerah sini ini ada yang namanya Arsalan." Lah itu dikondang di daerah saya itu anak kecil itu, ya, nek nangis diwedeni karo Arsalan ini tadi, langsung diem karena saking mengerikan Arsalan itu. Arsalan itu kayak apa orangnya? Loh, itu pemimpin kami. Insya Allah dilungkas engko teko rene. Ya.
Enggak begitu lama, siang harinya ada pemimpin kan, namanya panglima ya ngecek ini tawanannya sudah dikai mangan urung ya, tawanannya sudah diberi anu atau belum ya. Ketika sudah dicek ke situ ya, Arsalan ini tuh orangnya tinggi, kurus ya, terus kemudian sifatnya cara ngomongnya itu lembut. Ya, lah itu Arsalan datang ya, itu ngomong sama ini apa namanya? Pasukan beruang merah ini tadi itu. Ya, pasukan Rusia diajak bicara baik-baik, gampang senyum, terus kok ya ora sangar ya, didelok ya enggak ngeri ya. Kan taunya kita itu kalau panglima hebat itu kudu kayak Jalut ya, sangar, ngeri, ora tahu sunyem ya, terus matanya selalu tajam memandang. Enggak. Arsalan tuh lembut luar biasa baiknya ya. Akhirnya apa? Orang-orang ini enggak mau kembali ke Rusia. Dia masuk Islam, berjuang bersama orang-orang Afghanistan, menjadi pejuang Islam. Akhlak didahulukan, dan inilah yang paling besar yang namanya dakwah di masyarakat itu. Pinter ngomong kowe, nek akhlakmu bejat, nanti ketika dilihat oleh umat pun juga akan ya dijauhi ya. Makanya ya, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ya, warzuqhum minats tsamarat. Nabi Ibrahim itu berdoa ya, ya Allah, jadikanlah anakku dan keturunanku itu Rabbana liyuqimus shalat. Aku telah meletakkan dia di dekat rumahmu yang suci ya, ketika Hajar melahirkan itu ya. Rabbana liyuqimus shalat, agar dia nanti itu menegakkan salat, ibadah. Ya, tujuan utama kita itu sebagai kepala keluarga, anak-anak kita, istri kita, tujuan utama kali adalah apa? Mereka kudu menjadi orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbana liyuqimus shalat. Doanya harus ya. Ojo ya Allah, dadekno anak kula niki tiyang sing sugih dhewe sak kampung kula ya. Mboten enten sing luwi ya, ndak bisa. Tapi jadikanlah dia orang yang soleh, yang ibadah kepadamu. Ya. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah kebanyakan manusia itu tertarik dengan mereka. Ya. Dan ini merupakan ya apa? Nilai sosial ya, atau istilahnya itu tolok ukur manusia itu dianggap baik ya, oleh seluruh masyarakat, entah dia dalam keadaan seperti apapun, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi wong akhlak mulia itu wis beno dia itu pemulung, atau mungkin tukang mengais rosokan, atau mungkin dia itu sebagai gubernur, atau dia itu sebagai konglomerat. Pokoknya akhlaknya mulia pasti dicintai oleh manusia. Ya enggak? Ya. Coba ya. Pemulung bejat digopuki ning dalan karo wong. Ya, wong wis pemulung ijik senengane mulung wajane wong. Wajan arep dikumbahi ning mburi malah dipulung sama dia. Bak-bak dipletrek terus kemudian dimasukkan ke ember. Ya ini dipukuli sama orang. Ya, tapi kalau pemulung yang baik pun dia akan dicintai. Istimewa iki. Ya. Mati nandur wit singkong ya, terus kemudian di pinggir omahe selek ditanduri yang nganggo pager hidup itu ya, dipethiki ya. Esuk-esuk ibu-ibu wong sugih-sugih do blonjo ngono kuwi didumi sitok-sitok niki damel sagete mung sedekah godhong telo. Wah, ini membuat orang menangis loh gini nih. Ibu-ibu tadi itu pada menangis. Aku lorong tahu ngowahi sampean, kok Anda lebih dahulu memberi kepada saya. Kalau orang kaya dan dia itu baik hati, semua orang juga akan menyanjung dirinya. Ya enggak? Penguasa yang baik hati didoakan kebaikan-kebaikan. Makanya pelajaran Al-Fatih dulu sama gurunya itu kan digepuk tanpa ada permasalahan. Setelah 10 tahun masih kroso. Wahai guruku, kok dulu Anda pernah memukul diriku, padahal aku kira rumangsaku ora salah. Ya. Nah, itu sing tak tunggu-tunggu. Ternyata 10 tahun baru ditanyakan sama Al-Fatih. Ya. Kamu itu adalah calon penguasa besar. Ya. Calon Amirul Mukminin Khalifah. Jangan sekali-kali mendolimi rakyatmu. Ya. Kecuali dia pasti akan teringat terus. Dan dia akan mendoakan buruk untukmu. Ya. Berbuatlah adil, kamu akan didoakan kebaikan-kebaikan oleh rakyatmu. Jadi negaramu secara otomatis menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bukan negara sing serba carut marut, serba hancur, hak menjadi batil, batil menjadi hak. Ya, seperti inilah yaumul khadaah.
Hari penipuan, wong apik dianggap elek, wong elek dadi ya sing apik. Ya, kondisi hari ini. Ya, ini tahun-tahun penipuan. Lah ini saya kira yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Untuk itu Ikhwan Fillah arsyadakumullah ya. Kita harapkan dari akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita ini kita jadikan sebagai tuntunan ya, agar kita itu diberkahi Allah. Sebenarnya negeri ini cukup cuma satu aja, keberkahan. Nek ora enek berkahi pasti akan ba'idu min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berkah pasti ziyadatul khair ya, baiknya akan tambah. Lah itu tergantung kualitas pemimpinnya dan kualitas orang-orang yang ada di bawahnya, termasuk kualitas rakyatnya seperti kita ini. Lah kita ini ki rame nih gur nek salat Id ya, salat subuh ora enek sing nyang masjid gitu. Nek salat Id geruduk sak lapangan bek gitu. Tapi wayahe salat subuh ya, kene ki paling-paling gur ra enek sak sop ini, saya yakin saya yakin enggak ada satu sop ya. Nah, ini Ikhwan Fillah ya. Saya kira cukup ya. Insyaallah isinya bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang ya. Tapi intinya adalah akhlak yang harus diutamakan ya. Sama maaf, ini tadi judulnya kan memberi minum dengan air ya. Kayak iki urung entuk iki ya. Nah, ini saya bacakan aja ya. Wa aunur rajul akhahu shadaqah, menolong seseorang saudaranya adalah sedekah. Wa syurbatu minal ma'i yaskiha shadaqah, memberi minum dengan satu seruputan kepada orang lain itu adalah sedekah. Dan Nabi ketika ditanya, wahai Rasulullah, ibuku meninggal, bapakku sudah meninggal dan aku ingin bersedekah untuk mereka, apa yang harus aku lakukan? Sakyul ma, bersedekahlah kamu dengan air. Akhirnya wong kuwi gawe sumur, terus untuk umum ini sumur, ini sedekah dari untuk bapak dan ibuku, pahalanya akan mengalir sampai yang akan datang. Jadi bapak-bapak ini banyak loh ya, dengan sumur ini Syekh Abdus Salam Bali itu beliau mendapatkan 150.000 pengikut ya, yang dulu mereka itu adalah orang-orang Kristen terus kemudian masuk Islam, itu gara-gara sumur. Beliau ketika kunjung ke suatu kecamatan sing angel banyu, ngebor dari duitnya para konglomerat itu sedalam-dalamnya sampai dia dapat air. Ketika sudah dapat air, orang situ merasa wah ini adalah sumber kehidupan ya, sampai diadakan ya orang bersama-sama kumpul, karena kumpulnya itu yang paling besar di situ bangunannya itu ya di gereja, ya kumpulnya di gereja. Tapi di gereja itu apa? Ya, mereka ya bersyahadat bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Inilah kehebatan bersedekah air ya. Nah, ini nek pengajian ini yo rebutan kudune sing apa jenenge ndang tuku aku ndang di jareke kono ya. Itu ora yang kowe sing tuku banyu ya. Banyu ketoke remeh, tapi yang diminum orang muslim, diminum sama orang muslim jadi daging dan mengalirkan darahnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jariah luar biasa. Wallahu bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.